Halo semuanya, selamat datang lagi di Ruang Hani. Jujur, tadi saya tuh sempat mikir dua kali buat angkat topik ini tuh kenapa? Karena ini tuh bukan cuma soal cerita hantu atau legenda urban yang udah lewat. Jadi ini tuh soal sesuatu yang lagi terjadi sekarang di depan mata kita dan jujur cukup bikin gelisah. Kalian masih tahu kan soal ramalan ular besi yang lagi viral tentang kecelakaan kereta di Bekasi kemarin. Nah, hari ini kita nggak cuma bakal bahas siapa yang meramal, tapi kita akan bedah kenapa hal kayak gini tuh bisa bikin satu Indonesia tuh heboh. Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik otak kita saat dengar kata ramalan. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, saya ingin mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada pihak keluarga dan teman-teman korban tragedi di Bekasi beberapa hari yang lalu. Jadi semoga korban yang selamat diberi kesembuhan fisik dan mental, dan semoga korban yang nggak selamat diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada hari ini, tanggal 21 April 2026, tadi siang, saya secara kasat mata ya, ini boleh percaya boleh tidak. Jadi, saya diperdengarkan, terus saya diperlihatkan akan terjadi satu kecelakaan ular besi. Jadi, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat sosmed ya, ini boleh percaya boleh tidak apa yang saya katakan. Tapi, akhirnya saya putuskan untuk bikin video ini, gunanya ingin mengajak teman-teman semuanya yang nonton video saya itu berdoa bersama-sama supaya tidak terjadi insiden kecelakaan ular besi ini. Oke, sekarang kita kilas balik sebentar ya. Jadi pada tanggal 21 April 2026 kemarin, itu ada unggahan yang menyebut soal firasat buruk terkait kereta api atau ular besi. Nah awalnya ya mungkin dianggap angin lalu oleh netizen, jadi kayak cuma numpang lewat doang gitu loh. Tapi pas tanggal 27 April 2026 kemarin, tragedi itu tuh beneran kejadian di Bekasi. Dan boom, langsung meledak. Jujur, saya juga baru lihat konten dari Mbak Tirta Siregar, si pembuat konten itu, kira-kira 1 hari setelah kejadian. Dan agak syok juga, karena kebetulan banget istri itu lagi keluar kota pagi itu dan keretanya delay sekitar 2 jam karena proses evakuasi. Yang saya pikirin waktu lihat konten itu adalah logika kita itu pasti kayak langsung bilang, kok bisa pas banget ya? Karena 6 hari sebelumnya loh. Dari sinilah tuh mulai muncul perdebatan. Ada yang bilang ini murni premonition atau indera keenam atau firasat, atau ada juga yang skeptis mengenai hal ini. Tapi masalahnya sekarang ramalannya tuh makin meluas ke pesawat dan kapal laut. Ini ramalan yang baru-baru aja gitu. Nah, ini yang mau saya bahas lebih dalam sama kalian. Hari ini tanggal 28 April 2026, saya bukan mau nakutin, tapi ini hanya secara kasat mata ya. Boleh dipercaya, boleh tidak. Jadi beberapa hari ini, sampai hari ini, tadi siang, saya melihat dan mendengar di telinga saya ada menginformasikan dan saya melihat secara kasat mata itu mau ada kecelakaan pesawat. Pada hari ini tanggal 29 April 2026 tadi subuh saya diperdengarkan ada yang bisikin di telinga saya. Jadi saya berusaha ngelak gitu loh, nggak mungkin gitu. Terus nggak lama langsung diliatin gitu kan, diliatin secara kasat mata. Itu berulang kali gitu. Walaupun pertama kali saya mengelak terus dilihatin lagi gitu kan. Saya takut benar-benar terjadi. Makanya saya bikin video ini. Jadi saya diperdengarkan ada yang bisikin ke saya dan juga diperlihatkan secara kasat mata itu ada 2 kapal laut mau tenggelam gitu. Yang satu ukurannya agak besar, yang satu kecil. Gini deh, saya mau tanya, pernah nggak kalian tuh baca zodiak terus ngerasa, wah ini tuh gue banget gitu loh. Padahal kalau dibaca lagi, kalimatnya tuh kayak umum banget. Kayak, kamu lagi ngerasa capek, tapi kamu tetap berusaha. Ya iyalah gitu loh. Semua orang tuh juga begitu kali. Nah, dalam dunia media dan psikologi, ini tuh dinamakan Barnum Effect. Jadi di kasus ular besi ini, jadi kita secara nggak sadar itu cocok logi. Kayak mencocokkan kejadian yang sudah terjadi dengan kalimat yang sudah ada sebelumnya.
Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena otak manusia itu benci banget sama ketidakpastian. Jadi kayak kita tuh lebih nyaman punya jawaban gitu loh. Meskipun dari ramalan, daripada harus nerima kenyataan kalau kecelakaan itu bisa terjadi kapan aja karena alasan teknis yang membosankan atau yang memang alasan teknis yang seperti biasanya kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke area yang agak sensitif. Jadi sebagai orang yang juga berkecimpung di dunia konten kreator, saya ngeliat tuh kayak ada beban moral gitu loh di sini. Nah, bayangin ya, ribuan orang yang mau berangkat kerja pakai kereta atau yang mau terbang perjalanan dinas keluar kota atau keluar negeri, ketemu keluarga, pulang kampung dan lain-lain, tiba-tiba dengar ramalan bakal ada kecelakaan pesawat, bakal ada kecelakaan kapal kapal laut. Itu gimana gitu loh. Efeknya apa? Efeknya itu mass anxiety. Mass anxiety atau kecemasan massal. Jadi orang-orang tuh jadi parno. Izin, saya agak parno juga gitu nontonnya. Nah, di sini tuh kita harus kritis. Apakah menyebarkan firasat buruk itu bentuk peringatan yang tulus atau kayak cuma strategi buat narik engagement? Karena jujur, di niche misteri kayak kita ini, garis antara ngasih info sama jualan ketakutan tuh tipis banget, teman-teman. Tapi ya, di sini saya nggak mau menutup mata juga. Dalam riset-riset misteri yang sering saya baca atau sering saya tonton di YouTube, itu memang ada gitu yang namanya prekognisi. Jadi kayak ramalan, ada orang yang mungkin kita sebutnya indigo yang memang bisa meramalkan masa depan. Nah, ada teori kalau sebenarnya otak kita tuh kayak superkomputer yang super canggih. Jadi dia bisa nangkep kayak pola-pola kecil yang nggak kita sadarin gitu loh. Misalnya nih, seseorang sering dengar berita soal rel kereta yang kurang terawat, atau lihat cuaca yang lagi ekstrim, terus alam bawah sadarnya itu secara otomatis, itu mengolah itu tuh jadi mimpi atau firasat, atau bisikan mungkin ya. Jadi bukannya dia lihat masa depan pakai bola kristal, tapi otaknya tuh memang pinter banget baca situasi yang tinggal nunggu waktu buat kejadian. Lebih tepatnya alam bawah sadarnya gitu loh. Nah, menurut kalian, Mbak Tirta itu tipe yang mana? Si paling indigo atau memang si paling pinter baca pola? Atau memang ada bisikan gaib dari makhluk-makhluk gaib di sekitarnya? Entah korinnya, entah leluhurnya, atau apa. Karena jujur, saya ada cerita juga leluhur saya juga kayak kakeknya atau ya omnya bapak saya atau omnya ibu saya itu dia juga punya kemampuan seperti itu dan dia waktu itu tuh polisi. Nah, jadi dia udah tahu nih bakal terjadi kecelakaan di jalan mana kayak gitu. Sebelum-sebelumnya dia informasiin gitu, oh ini bakal ada kecelakaan kayak gini. Kalau percaya nggak percaya tiba-tiba kejadian. Tapi di hari-hari berikutnya ada bisikan lagi. Bisikannya itu menginformasikan atau menyuruh lebih tepatnya beliau jangan informasin itu ke orang-orang. Karena cukup dia aja yang tahu. Karena ya nggak tahu kenapa ya. Dari si pembisik gaibnya itu tuh menginformasikan seperti itu. Jangan diinformasin ke orang-orang. Kayak gitu. Jadi kalau buat dia tuh kayak semacam fenomena orang pintar yang baru mendapatkan kemampuan prekognisi atau premonition kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Di kontennya Mbak Tirta, itu ada 3 mode transportasi umum yang dibahas, yaitu darat, laut, dan udara. Nah, kalau menurut pendapat saya, ini kalau saya urutin ya, kenapa kereta api itu paling bikin heboh? Karena kereta api itu tuh paling deket dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi di Jabodetabek gitu ya. Jadi kita tuh naik kereta api tiap hari gitu, kebanyakan dari kita gitu loh. Karena yaitu transportasi umum darat yang kebanyakan dari kita adalah pengguna transportasi tersebut sehari-hari untuk beraktivitas harian. Apalagi yaitu di wilayah Jabodetabek. Kalau pesawat, ya itu sering juga. Itu soal kayak fatalitas gitu. Karena sekalinya kejadian gitu, kejadian yang tidak diinginkan, peluang selamatnya tuh tipis banget. Makanya tuh kita takut gitu loh. Jujur saya takut naik pesawat. Kalau kapal laut itu mungkin ada hubungannya dengan soal misteri lautan yang luas banget dan dalam banget yang memang kayaknya belum begitu terjamah oleh
manusia gitu. Nah, ramalan ini jadi viral karena dia itu nyerang 3 hal yang paling bikin manusia ngerasa nggak berdaya, yaitu di darat, di udara, dan di laut. Pas semua jalur itu diteror sama ramalannya, ya wajar gitu kalau netizen kita tuh jadi kayak heboh luar biasa. Malah kalau saya lihat komen-komennya, ada yang baru nonton video itu pas dia lagi di bandara. Jadi ya udahlah, bismillah lah. Apalah, pokoknya ya agak ngeri juga, cuman ya udah di bandara dan memang kan biasanya kayak gitu perjalanan dinas atau apa, ya memang udah keharusan untuk kerja, ya akhirnya dijalanin juga gitu. Jadi apa kesimpulannya? Apakah kita harus batalin semua tiket perjalanan kita? Ya nggak gitu juga. Intinya gini teman-teman, kalau menurut saya misteri itu tuh emang seru gitu ya. Seru buat dibahas, tapi jangan sampai dia tuh ngambil alih akal sehat kita. Kalau memang ramalan itu benar, mungkin juga ini menurut pendapat saya, mungkin juga akan terjadi domino effect. Yaitu di mana masa depan itu sendiri kemungkinan bisa berubah. Allahu alam, semua milik Allah. Kenapa saya bisa bilang ada domino effect-nya? Karena ya seharusnya nggak ada yang tahu mengenai masa depan. Tiba-tiba dikasih tahu ke massa gitu, ke masyarakat umum, ya nggak tahu ya. Mungkin aja gitu masa depannya jadi bisa berubah. Allahu alam. Jadi mau itu ramalan atau bukan, atau firasat, atau kesengajaan, atau memang konten, waspada itu wajib. Tapi hidup dalam ketakutan karena konten yang lewat di FYP kita, itu tuh pilihan. Jadi saya pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar. Kalian tuh tipe yang percaya aja biar waspada, atau skeptis karena ini cuma konten. Ya kalau dari sisi positifnya, ya itu buat pihak-pihak yang terkait mungkin bisa lebih meriksa alat transportasi massanya atau alat transportasi umumnya dalam kondisi yang jauh lebih baik karena ada kejadian bencana semacam ini, dan mungkin ada mitigasi lebih lah mengenai gimana caranya supaya tetap selamat dalam keadaan yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, makasih udah dengerin obrolan santai tapi berat ini. Tetap waspada, tetap berpikir kritis. Saya Hani, cabut dulu, sampai ketemu di penelusuran selanjutnya. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan support channel saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.